Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan bagaimana tentang teknik perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif dengan sambung pucuk ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya Bapak-bapak sudah pernah melakukan sambung pucuk? Belum, Bu. Belum ya Pak? Belum. Oke, baik. Jika begitu kita langsung saja ya Pak melihat bagaimana cara perbanyakannya tanaman kakao dengan sambung pucuk. Nah, ini Pak. Nah, untuk melakukan perbanyakan sambung pucuk, yang perlu kita perhatikan langkah awalnya itu adalah dengan penentuan lokasi budidaya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk lokasi budidaya itu, kita harus melihat kondisi permukaan tanahnya harus rata ya Pak. Nah, setelah itu dekat dengan sumber air, jadi agar mudah untuk melakukan penyiraman pada tanaman. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pembibitan tidak berdekatan dengan pohon kakao yang terinfeksi hama dan penyakit. Untuk mempermudah kita dalam pengangkutan Pak, jadi lokasi budidaya itu kita letakkan dengan di tempat yang dekat dengan jalan ataupun tempat pembibitan. Jadi begitu Pak. Langkah selanjutnya, nah untuk perbanyakan vegetatif itu biasanya kita menggunakan bagian batang tanaman, bagian ranting tanaman, terus pucuk, daun, umbi, dan akar tanaman. Nah, yang kita gunakan itu yang berkualitas ya Pak. Jadi harus kita gunakan dari induk yang memiliki kualitas tinggi. Nah, untuk melakukan perbanyakan vegetatif, banyak macam-macamnya Pak. Yang salah satunya itu okulasi, stek, sambung pucuk, sambung samping, dan cangkok. Nah, biasanya untuk melakukan sambung pucuk itu Pak, kita menggunakan entres. Nah, entresnya itu yang bagaimana? Nah, entresnya itu yang kita ambil dari pohon induk yang berkualitas, yang tidak terserang hama dan penyakit. Nah, biasanya bapak-bapak di sini untuk melakukan budidaya tanaman kakao, gimana Pak caranya? Ya, seperti itu, Bu. Ya, seperti itunya bisa dijelaskan sedikit gitu Pak? Ya, gimana ya? Kalau di sini kalau budidaya mah basi-basi nggak? Soalnya kan di sini kan tanaman tahunan, tanaman dari turun-temurun, jadinya kan kalau sekarang ini, yang orang sekarang ini kan ibaratnya cuma hanya menikmati hasil, jarang sekali orang menanam dari awal gitu kan, dari benih gitu, buat Jadi benih. gitu ya Pak? Ya. Jadi meneruskan aja gitu ya Pak? Ya. Untuk perawatannya gitu belum tahu Pak? Kalau perawatannya ini belum, paling cuma sekedar kita cuma lah apa ya, cuman mangkes gitulah pokoknya. Oke, Pak. Jadi di sini bapak-bapak mau nggak mendapatkan hasil yang berlimpah gitu dari tanaman kakao? Kalau seumpama itu lebih menguntungkan untuk masyarakat ataupun untuk petani, ya kami ya boleh-boleh saja lah, siapa yang nggak mau sih gitu kan. Jadi Namanya mau kakao gitu ya, itu Pak? berlimpah kan, iya mau. Ya, Iya. buat penghasilannya tambah juga gitu, gimana Pak? Mau? Mau. Oke. Nah, jadi untuk melakukan semua itu kita itu harus tahu sih. Nah, salah satunya itu dengan menerapkan budidaya pada tanaman kakao ini. Nah, secara vegetatif. Kenapa dengan cara vegetatif? Yaitu, nah untuk budidaya tanaman secara vegetatif ini kita memiliki keuntungan. Yang pertama, bibit yang dihasilkan sama dengan induknya. Jadi nggak usah takut saat kita nanam itu bibitnya kayak mana hasilnya gitu Pak. Nah, yang kedua itu dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu yang lama banget untuk menghasilkan bibit yang berkualitas itu tadi Pak. Kita dapat memanfaatkan klon yang unggul dari tanaman yang kita budidayakan. Jadi jika kita mempunyai pohon induk yang bagus dan bermutu tadi Pak, nah kita bisa melakukan perbanyakan dari pohon induk tersebut. Nah, yang selanjutnya mencegah penyebaran hama dan penyakit. Jadi kalau kita melakukan perbanyakan tanaman dengan yang baru, kita bisa mencegah hama dan penyakit yang ada di tanaman sebelumnya. Setelah itu mudah dilakukan dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nah, ini Pak contoh benih kakao yang bagus, yaitu dia berasal dari pohon induk yang berkualitas atau yang terpilih. Setelah itu dia berukuran normal. Nah, dan bebas dari hama dan penyakit. Nah, pohon induk ini menghasilkan kualitas ataupun kuantitas yang tinggi sepanjang tahunnya. Jadi yang kita gunakan itu harus yang berkualitas. Nah, untuk perkembangbiakan dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, biasanya Bapak udah pada tahu belum untuk perkembangbiakan tanaman? Biasanya diapain aja gitu Pak? Belum sih. Belum tahu. Belum. Untuk perbanyakannya? Perbanyakan tanaman kakao itu Iya, benar. belum sih. Oh, belum ya Pak. Belum. Nah, jadi begini Pak, untuk perbanyakan tanaman kakao itu biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama kita bisa melakukannya dengan penanaman di bedengan atau penyemaian di bedengan. Yang kedua bisa kita lakukan penyemaian di dalam polybag gitu. Nah, untuk penyemaian di bedengan tersendiri kita bisa melakukan pembuatan bedengan. Nah, biasanya pembuatan bedengan itu dilakukan dengan lebar ukuran bedengan 1,2 sampai 1,5 meter Pak. Nah, setelah itu kita lakukan kalau panjangnya sih sebenarnya sesuai dengan apa yang kita mau tanam ya Pak, masing-masing. Nah, tapi kalau di sini ada ketentuannya, panjangnya itu 10 sampai 15 meter. Nah, untuk tinggi bedengan itu 10 cm. Nah, untuk melakukannya itu kita harus melakukan penggemburan dulu pada tanahnya. Nah, tanahnya itu kita gemburkan, terus kita buat bedengan dengan ukuran 30 cm. Jadi tinggi bedengan itu 30 cm Pak. Nah, setelah itu kita baru berikan pasir di atas bedengannya. Itu dengan ketebalan 5 sampai 10 cm gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan penanaman pada bedengan tersebut, nah jarak benihnya itu 1,3 cm
untuk menanam Pak. Setelah itu benih yang setelah kita tanam itu akan tumbuh pada umur 4-5 hari Pak. Nah, untuk penyemaian di polybag tersendiri Pak, biasanya kita lakukan sama dengan benih-benih lainnya, yaitu dengan menggunakan media tanam seperti tanah, pasir, dan pupuk kandang. Nah, untuk itu kita melakukan perbandingan media tanam dengan 2:1:1. Bapak tahu gimana 2:1:1 itu maksudnya apa? Belum, apa komposisi ya? Oh ya benar, komposisi. Jadi komposisi medianya. Kalau 2 berarti tanahnya 2, 1 berarti pupuk kandangnya 1, dan satunya lagi berarti pasirnya 1 gitu Pak. Nah, untuk media tanam yang dimasukkan itu jangan terlalu penuh Pak. Jadi hanya berukuran 1-2 cm dari atas permukaan polybag pengisiannya gitu. Nah, untuk penanaman sendiri kita jangan menanam seluruh bagian benihnya itu tertutup. Tapi jangan gitu Pak, nanti dikhawatirkan dia susah untuk perkecambahannya. Oh, biasanya yo dilebok langsung kabeh delep-delep ke bae kok. Oh, kayak gitu ya Pak. Jadi kalau untuk teknik ini jangan Pak. Jadi nanti memperlambat dia perkecambahan. Nah, untuk pemasukannya itu juga jangan Ya, ya. Nah, kan Pak tertukar. Jadi yang kayak yang lancip gitu dia dimasukin ke Bawah. kayak gitu. Nah, untuk jarak antar polybag ya Pak. Jadi kita diberi jarak sekitar 60 cm. Jadi untuk mempermudah Bapak dalam perawatannya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk metode perbanyakan tadi kita menggunakan sabung pucuk. Setelah itu bibit tanaman yang bagus untuk dilakukan penyetakan itu berumur 3 bulan Pak. Nah, untuk entres yang digunakan, ini dia udah masih muda atau tua, jadi umur tanamannya itu udah tua. Nah, tapi kualitas entresnya itu masih muda. Nah, terus ukuran relatifnya itu sama dengan batang bawah. Jadi entres tadi udah tahu kan Pak apa? Entres yang mau dibuat sambung. Nah, ya benar. Entres itu yang mau buat sambung. Nah, jadi setelah untuk entres tersebut itu yang kita pilih itu tidak terkena hama dan penyakit tanaman. Jadi emang benar-benar yang kualitasnya unggul dan dia buahnya bagus banget gitu Pak. Nah, terus entres yang kita gunakan itu harus masih segar. Jangan Bapak ngambil entresnya itu hari ini. Nah, terus Bapak makainya 2 hari ke depan. Nah, itu takutnya entresnya itu nggak segar lagi, Pak. Nah, kalau entresnya nggak segar lagi, jadi kayak kualitas kambiumnya yang dapat menempel antara batang bawah dan batang atas itu tidak bagus lagi gitu, Pak. Jadi nanti takutnya dia tidak bisa menyambung dengan baik gitu, Pak. Nah, selanjutnya buat melakukan perbanyakan tanaman, kita harus menyiapkan alat sama bahan, Pak. Nah, alatnya itu kayak pisau, gunting, terus habis itu tempat buat menyunggupnya bisa pakai plastik yang perapatan itu Pak. Nah itu terus habis itu kita buat mengikatnya itu pakai plastik yang tipis. Biasanya sih kita pakai kayak plastik es balon kalau orang-orang mengenalnya. Oh biasanya emang resek aja semua. Pakai plastik Pak. Yang lebih efektif pakai itu Pak. Nah untuk bahannya itu bisa kita siapkan entres sama bibit tanamannya Pak. Nah untuk teknik perbanyakannya bisa kita lihat gambarnya di sini Pak. Nah untuk batang bawah itu tadi berukuran 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, untuk mata tunas itu tadi apa, Pak? Harus segar. Harus segar terus ya pokoknya diambil lagi dari kebun. Iya. Nggak boleh disimpan itu kan? Iya, Pak. Nah, jadi untuk batang bawahnya itu dia berumur 3 bulan. Nah, terus mata tunas atau klon yang digunakan itu pada tanaman itu kalau bisa kita pas sabung pucuk itu berukuran 10 cm. 10 cm. Atau dia memiliki 3 mata tunas. Oh. Nah, sebelum melakukan perbanyakan tadi, kita harus membersihkan tanaman yang bawah atau batang bawah. Harus kita bersihkan dari tanah batang utama. Iya, batang utama. Batang bawah itu kita harus bersihkan. Nah, setelah itu kalau kita sudah bersihkan, untuk memotongnya, untuk menyambung, potong. Nah, di situ kita sisakan 3-4 daun. Daun batang utama atau? Batang utama. Kalau yang entresnya itu kan dia harus dibersihkan semua daunnya. Gitu. Cuma disisakan 3 atau 4 mata tunas. Kalau yang batang atasnya gitu. Nah, tekniknya kayak gini Pak. Jadi yang A itu dilakukan dengan pemotongan batang bawah. Terus yang B itu pembelahan batang bawah. Jadi batang yang masih kayak gini kita belah. Oh, belah sigar ya? Iya, belah sigar tengahnya Pak. Nah, setelah kita belah, kita harus menyayat entres yang atas. Nah, kalau batang bawah kan kita belah sigar gini Pak. Iya. Nah, kalau batang atas itu kita sayat lancip. Gitu yang entresnya. Ditipisi gitu kan? Iya, benar ditipisi. Jadi kita sayat lancip, habis itu baru kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, terus kita ikat. Nah, pengikatannya itu dari bawah ke atas. Nah, kenapa dari bawah ke atas? Nah, jadi biar tanaman atau sabung pucuknya itu lebih kuat, Pak. Jadi kalau batang bawah kan dia kan emang udah kokoh ya, Pak. Nah, kalau kita pengikatan dari atas ke bawah, dikhawatirkan tidak kencang. Goyang dan bergeser. Iya, jadi kalau dia kena angin, terus nanti takutnya dia langsung roboh. benar, Pak.
Jadi kayak gitu. Jadi Nah, ketika ini hasil penyambungan yang telah kita lakukan, dia dapat muncul mata tunas itu sekitar 10-15 hari setelah penyambungan, Pak. Nah, untuk itu setelah kita lakukan penyambungan tadi, diusahakan kita jangan melakukan penyiraman terlalu sering, Pak. Dikhawatirkan karena tanaman nanti terlalu lembab dan memicu tumbuhnya jamur. Seperti itu, Pak. Nah, untuk mata tunas yang berwarna hijau setelah penyambungan atau setelah beberapa hari dari penyambungan, itu tandanya dia sudah hidup, Pak. Jadi kalau misalkan mata tunasnya itu berwarna coklat atau agak keriput gitu, berarti itu tandanya tidak jadi. mati dong itu. Iya, Pak. Jadi untuk tanaman yang telah berumur 1 bulan dari awal kita melakukan penyambungan, nah itu pasti tetap kita lakukan pengikatan. Nah, agar tanaman itu tadi tegak, Pak. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah setelah ini kita lakukan pemeliharaan bibit. Nah, untuk pemeliharaan bibit biasanya kayak mana Bapak-bapak lakuinnya? Kan di sini kan jarang benar namanya perkebunan ini dekat dengan mata air gitu kan. Paling kan di sini kan cuma dengan hujan. Gitu tuh kan. Nah, kalau soalnya kan di sana jauh dari mata air, berarti kan ya harus apa jadinya itu ini Jadi pakai air hujan gitu aja, Pak. Iya. Pas hujan. Kalau enggak dibiarin aja, Pak. kalau biarin aja sih. Nah, jadi kalau di sini kita lakukan pemeliharaan bibit itu dengan penyiraman 1 hari sekali. Yaitu penyiraman itu dilakukan sebelum jam 9. Jam 9 Jadi harus pagi, Pak. Kalau siang nanti takutnya kita siram terus dia kering. langsung kena sinar matahari menguap airnya, Pak. Oh, bahasanya apa ya? Bahasanya fokus ke atas gitu. Iya. Nah, terus habis itu kita lakukan penyiangan gulma. Nah, untuk pembibitan sering-sering kita lakukan penyiangan untuk gulmanya. Terus pengendalian hama penyakit. Nah, biasanya kalau pengendalian hama penyakit disemprot atau diapain, Pak? Disemprot. Disemprotnya biasanya pakai apa, Pak? Untuk pengendalian fungisida atau hama? Ini kamu dipikir apa bu? Jadi Jadi wae. Nah, jadi biasanya sih kalau penyemprotan itu dilakukan dengan menggunakan fungisida atau insektisida. Tapi kalau untuk bibit ini dilakukan 1 minggu penyemprotan. Jadi penyemprotan fungisida dulu, setelah itu baru insektisida. Tapi kalau penyemprotan insektisida itu dilakukan 1 minggu setelah fungisida. Nah, untuk prosesnya ini ya, Pak. Bisa jadi biasanya kan udah ada takarannya. Ya Pak. kalau saya petani mah dia nggak. Kalau petani mah nggak kurang biasanya kan. Langsung ya. Langsung ditutup botol kaya. Seperti itu kita lakukan penuduhan tanaman dengan naungan. Jadi kalau untuk tanaman yang masih muda atau masih hidup biasanya kan rentan sih terhadap iklim ya, Pak. Bisa kalau terkena panas. Oh, kalau diberi tanaman penaung. Ya bisa, Pak. Kita bisa nanamnya di dekat tanaman. Bisa kita tanam di bawah pohon besar ya, Pak. Oh, ya. Nah gitu. Terus kalau kita nggak punya bisa kita beri naungan. Gitu. Jadi kita buat kayak insect net, tahu insect net? Insect net. Oh, bahasa apa insect net? Yang jaring warnanya hitam. Ya waring. Oh, waring. Ya, Pak. Benar waring. Nah itu. Jadi kita bisa lapisi waring. Jadi biar dia nggak terlalu terkena sinar matahari Oh, langsung. nggak terlalu. Nah, untuk pemupukan sendiri dilakukan setiap 14 hari sampai berumur 3 bulan. Jadi, untuk pemupukannya itu kita menggunakan ZA, terus pupuk urea sama pupuk NPK. Nah, untuk ZA-nya itu 2 gram takarannya, untuk urea 1 gram per liter, dan NPK 2 gram per liter. Untuk bibitnya, Pak. Biasanya seperti sama. Sebentar aja, Pak. Nah, untuk pemupukan ini Bapak biasanya naruhnya di bawah tanamannya gitu, apa dikasih jarak gitu pada tanamannya? Ya kasih jarak lah, nggak terlalu dekat dengan tanamannya kan. Itu cuma kalau saya kan kasih bikin lubang kayak terasi apa kayak piringan juga terasi juga saya ya saya cari itu pinggir-pinggirnya, tapi kan nggak terlalu dekat dengan itunya juga. Biasanya langsung disebar ya, Pak? Iya. Nah, kalau misalkan umur bibit tanaman ini masih kecil, itu jangan disebar, Pak. Jadi kita larutin dulu pupuknya, habis itu baru kita siramin. Tapi nyiramnya juga jangan pas kena batangnya banget, jadi masih kita kasih jarak gitu. Untuk pengendalian hama dan penyakit itu bisa kita lakukan penyemprotan setiap 8 hari sekali gitu untuk pengendalian hama penyakit. Tapi kalau tanaman yang kita tanam sehat-sehat aja, nggak ada hama, nggak ada penyakitnya, nggak apa-apa, nggak kita lakukan. Biasanya sih Bu ya, kalau di petani itu kalau untuk menghilangkan hatu biasanya dengan cara alami Bu. Seperti kayak buat bakar-bakaran itu loh. Oh, dibakar. Asapnya itu. Ya, bisa juga, Pak. Itu secara alami ya, Pak. Ya. Kalau secara yang pakai teknik atau menggunakan insektisida kayak gitu kan bisa disemprot ya, Pak. Ya. Nah, jadi begitu, Pak, untuk penjelasan teknik budidaya tanaman kakao. Dari Bapak ada yang mau menjelaskan sekilas apa yang sudah didapatkan tadi? Oh, penjelasan. Mungkin hanya sedikit sih yang saya tangkap. Gimana, Pak? Berarti kan Ibu gimana ya? Kadang ini materi yang langsung di petani itu kadang kan jauh berbeda sebenarnya seperti itu. Benar, Pak. Kalau misalnya kalau dari petani kalau harus mengikuti suatu teori itu kan sebenarnya kan tidak mungkin. Karena apa? Karena terkadang dari teori itu terkadang tidak tahu apa hasil dari petani langsung. Itu. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan, Pak? Ya ada. Oh ya, Kalau silakan.
Kalau keunggulan jamur putih itu kira-kira apa, Bu? Oh iya tadi benar. Kan tadi sudah saya jelaskan ya Pak. Jadi untuk keunggulan saham itu Pak yang pertama, tanaman yang dihasilkan itu sama dengan induknya. Jadi dari kualitas, dari hasil buahnya, terus dari besar bijinya nantinya itu sama dengan induknya yang kita tanam, Iya. gitu yang kita sambungkan. Nah setelah itu untuk perbanyakan sambung pucuk itu lebih mudah dan untuk hasilnya juga lebih tinggi, gitu Pak. Iya. Terus untuk menghasilkan bibitnya itu dalam jumlah yang banyak dan waktunya singkat. Iya. Nah, tapi hasilnya juga bagus gitu Pak. Jadi begitu Pak, ada pertanyaan lain? Sudah, itu ada lah. Baik Pak, untuk pemaparan materi tentang penyuluhan teknik budidaya tanaman kakao secara vegetatif dengan sambung pucuk ini sudah selesai. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.